saat ini kita sedang proses melepas CVT untuk memasang si paket upgrade-nya tadi. Diawali dengan melepas box filter udara, baru baut-baut CVT-nya. Tadi pertama kita buka box filter udara dulu ya. Udah buka boxnya, filter udara dicopot, baru baut-baut ini satu persatu nih kita kendorin dulu nih. Dikendorin berurutan atau acak aja? Acak aja lah pokoknya ya. Dikendorin dulu satu persatu. Nah setelah semua baut terbuka, di bawah sini tuh ada celah ya, ada lebihan daging. Covernya memang buat kita getok kalau misalnya agak seret, karena kan ini ada pin-pinnya di dalam nih. Yang ada pinnya mana? Ini ada pinnya nih, ya kan? Ini ada pinnya juga. Sama yang di depan sini. Sama yang di depan situ ada pinnya juga. Jadi emang harus digetok. Gitu, guys. Sorry kalau pemandangannya agak kurang mantap karena motornya kotor ya. Udah lama banget nih nggak dicuci. Nah ini setelah kita getok tadi, akhirnya kebuka. Udah kebuka. Kita singkirkan dulu di sana, baru satu persatu kita buka dulu. Dari yang pertama, apa yang kita lakukan? Kita kendorin ininya dulu kan, beltnya dulu kan. Nah ini setelah mangkokan kampas gandanya, kita buka bautnya. Kalau kita menggunakan impact ya biar lebih mudah. Ini biar nggak muter dia. Sekaligus nih melepas untuk pulinya, puli belakangnya. Tinggal nanti buka yang puli depan. Ini kondisi puli depannya udah lumayan habis ya. Ini bisa dilihat ya kan, kekikis banget. Ini juga nih, udah lumayan tuh. Dekoknya udah kelihatan banget tuh. Ini juga kelihatan banget dekokannya tuh kan, menuju rata dia. Makanya motornya jadi agak berat dan gerdekan. Nah ini tadi puli dari si max powernya, dari power max ini kan, ini yang bagian dalam nih, yang bagian luarnya. Ini tadi si piece slide-nya tadi kan kita pasang di tapak si rumah rollernya. Apa sih namanya nih? Iya. Nah ini yang baru nih, masih seger ya kan, tuh seger. Dan ini modifikasi ori racing performance, mantap ya, ada lasernya gitu. Nah ini kita pasang roller yang 9 gram dia di sini. Nah ini proses pemasangan lagi puli set depannya. Tadi udah kita pasangkan rollernya yang belakang sama tapak rollernya. Ini yang puli bagian depannya, pasang lagi. Jangan lupa bagian-bagian termasuk ring-ringnya yang untuk mengunci si pulinya jangan sampai ketinggalan. Pertama-tama kita kencangkan dulu secara manual untuk mengunci sampai dia ketat dulu ya. Jangan langsung kita impact gitu, takutnya nanti nggak ketahuan gitu kalau dia udah mepet atau belum. Ini kan udah rapat nih bautnya. Terus siap itu kita impact, jadi udah tinggal mengencangkan aja. Nah di sini untuk membuka si kampas gandanya ini ternyata menggunakan kunci apa nih? Ada kunci khusus kampas ganda? Nggak ada ya? Kunci biasa dia kan? Ada kunci khususnya ya. Dan ini ukurannya kunci puli. Dan ini ukurannya lumayan ini. Berapa nih? Di atas 32. Di atas 32. Soalnya yang paling gede aja 32 tuh masih kurang besar. Tadi udah diganti kan kampas ganda, per sentri sama per CVT-nya. Ini lumayan apa ya? Lumayan
lumayan merepotkan. Dari tadi siang jam 12 nyampe udah jam 3 sore ini. Akhirnya dibawa ke bengkel juga buat ngebukanya. Digetok juga ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya digetok juga, tapi ya udah diratain lah. Kena nggak nih kira-kira? Ternyata masih ini nih, masih keluar dagingnya. Harus diratain lagi. Ya ini niup banget ya, jadi ala-ala aja pokoknya. Yang penting nggak merusak spare part, tapi bisa terpasang, tapi nggak asal terpasang gitu. Kita pikirkan juga biar dia nggak nyangkut di sininya nih. Sayang juga kalau nyangkut-nyangkut malah ngegesek kan. Kita coba kan. Nah, udah aman tuh. Udah aman tuh. Nah, ini juga gambaran antara perbedaan antara drive belt atau belt CVT antara yang merek standar Yamaha sama yang Daytona. Nah, yang sebelah kanan itu, sebelah kanan ini Daytona, yang sebelah kiri itu original Yamaha. Ini ada mereknya nih, mana ya? Nah, ini tuh original dari Yamaha. Perbedaannya pertama kalau bisa dilihat tuh dari sininya tuh kayak, nah ini juga beda tuh kan, bagian tapak ininya nih, itu seratnya kayak beda gitu. Terus bagian gigi-giginya tuh juga beda. Ini deh, ini antara yang Daytona sama yang bawaan Yamaha. Bawaan Yamaha tuh dia lebih ngegembung gitu, ngegerundel. Kalau ini tuh lebih tipis, tapi dan ini tuh lebih dipapas gitu kan. Tapi dia di bagian sininya tuh ada serat-seratnya gitu, lebih kasar gitu dia permukaan ininya. Permukaan ini lebih kasar, kayaknya sih akan lebih ngegrip ketimbang yang bawaan Yamaha. Bawaan Yamaha itu lebih halus ketimbang yang bawaan Daytona. Bawaan Daytona nanti walaupun kesannya kayak udah kemakan gitu ya kalau orang yang nggak ngerti, tapi ini tuh lebih kasar permukaannya di bagian dalam. Untuk panjangnya kurang lebih sama aja. Yang aku rasakan tuh first impression sih perbedaannya itu antara yang original Yamaha sama bawaan Daytonanya. Selanjutnya jangan lupa dikencangkan menggunakan tracker. Tadi yang bagian belakang udah, kita kencangin yang bagian depan. Sudah terpasang lagi box filter udaranya, CVT, dalamannya semuanya kan tadi, cover CVT-nya, terus box filter udara udah kita pasang juga. Busi juga tadi udah diganti, nggak masuk di video ganti businya. Kalau ganti busi gampang lah ya. Ini lagi coba dipadetin dulu kan di dalaman CVT-nya. Tes jalan, Dik? Hah? Abang ngetes ya? Oke, kita tes dulu motor ini. Akhirnya Soul GT 115 ini beres juga, kita pasangin upgrade CVT-nya. Ya, perbedaan dari yang sebelumnya adalah sekarang udah nggak gerdak lagi. Top speednya tapi tadi juga belum dapet, tapi ya top speednya belum dapet, masih di kurang lebih 80 km per jam. 60 ke atas tuh masih agak kurang, nggak kenceng gitu ya. 60 ke atasnya masih agak berat. Tapi dari bawah, dari 0 ke 60 nya, dari 0 ke 60 oke tarian bawahnya. Jadi mungkin buat komuter, buat stop and go itu ini udah oke banget gitu. Tapi kalau buat top speed, kebut-kebutan, memang racikannya bukan ke arah situ. Racikannya lebih ke arah stop and go, buat ngelomba yang enak, buat di kemacetan, jalan-jalan perkotaan, dan agak sedikit naik turun
kontur jalanan karena kita tinggal di daerah perbukitan juga. Nah, mungkin kedepannya kita bakal otak-atik lagi apa yang bisa kita otak-atik, tapi sejauh ini udah paling oke, lumayan mantap nih. Kita bakal bawa jalan dulu, riding dulu beberapa waktu, ngerasain gimana setelah di upgrade CVT dan ganti apa namanya tadi, ganti busi ya, ganti busi. Tapi businya tadi yang TDR yang biasa ya, bukan yang iridium. So gitu aja guys, videonya sampai di sini. Semoga kalian suka dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.